Paling terakhir Bu Ines, ada pertanyaan dari Mas Adi Gunawan masih. Jadi dia nanya kapan IR64 tahan kresek bisa ditanam petani, rasa berasnya juga enak gitu. Itu yang dia tanya. Kalau begitu Indonesia yang tadi Bu Hindar, kalau begitu kita gong, oke, genome editing dianggap sebagai hasil pemuliaan. Sama dengan pemuliaan, hanya harus dilepas. Kan kalau di Indonesia itu kan ada yang Pelepasan varietasnya. pelepasan varietas, tapi pelepasan varietas yang kan kalau hanya ada percepatan yang Pak Yoyo ini ada di sini, apa istilahnya Yo, yang kalau hanya essential derived itu, essential derived cultivar itu kan pengujiannya nggak harus di banyak tempat, hanya beberapa dipercepat. Jadi kita nunggu ini, memang menunggu kalau ini kita bisa share. Harus ada keberanian merubah kebijakan itu. Nah, saya kira ujung pertanyaan saya ke sana, Pak Jody. Nah, iya, pasti nanti problemnya dengan regulasi. Ya, betul. Waktu yang saya kira sebagai satu tim lah ya di agronomi ini bisa mengadvokasi agar regulasinya cepat berubah gitu. Iya, harus berani ke Menteri Pertanian. Betul. Karena kebutuhan pangan kita bukan semakin sedikit, semakin berat gitu. Itu saya kira sebagai grup kita bisa bawa isu ini gitu. Terlalu lambat gitu. Pak Jokowi nggak mau tuh yang lambat-lambat, dia mau cepat. Ya. Dan saya kira bukan hanya IR64, banyak sekali varietas Indonesia yang juga ditanam petani populer, tapi banyak masalah dengan kresek misalkan, atau nanti dengan hama dan penyakit yang lain. Memang berharap Mas supaya diskusi ini bisa dapat memberi masukan lah kepada salah satunya itu agar pertanian ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat buat masyarakat pada umumnya. Itu gerakannya ke sana Bang Jody. Siap. Mas Umam? Saya rasa udah cukup banyak pertanyaan Pak Jody. Ya. Bisa saya sedikit Pak? Nah, silakan Ibu, masih lanjut paling terakhir dari terakhir. Ini tadi disampaikan oleh Bu Ines tadi mengenai regulasi. Kebetulan saya menjadi salah satu anggota tim penilai dan pelepas varietas untuk PRG, untuk GMO. Jadi memang yang diatur itu ya yang GMO aja. Jadi untuk genome editing segala macam itu tidak masuk di dalam koridor itu. Nah, jadi mungkin yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa mengenai pemuliaan dengan genome editing ini berjalan saja seperti pemuliaan biasa, saya kira gitu, karena memang berbeda kan dengan GMO. Jadi kalau GMO kan harus ada uji keamanan uji keamanan pangan, keamanan pakan, keamanan lingkungan. Jadi itu memang harus dilakukan. Jadi menurut saya Bu Ines ini bisa cepat, tapi kalau ada yang sudah on a pipeline, ini bisa siapa yang mengendorse untuk pelepasan varietas? Ini kalau kita andalkan dari pemerintah ini memang agak sulit ya. Mesti diamprokin sama swasta yang mau dan mampu untuk melakukan komersialisasi itu. Di sini ada Pak Dwi Asmono. Pak Dwi Asmono dari Sampurna Agro mungkin bisa juga menjadi bridging bagaimana yang sudah di pipeline itu bisa segera digunakan oleh petani tanpa ada pihak yang istilahnya bandani duluan, itu nggak akan bisa. Kalau kita mengandalkan pemerintah, dananya sedikit untuk bisa menghasilkan varietas yang kita inginkan.
Mungkin Pak Dwi Asmono bisa komen di sini. Ya Bu, memang tadi mau saya kasih kesempatan soalnya dia ngumpet melulu di awalnya aja nongol. Itu harus dikasih kesempatan Pak Dwi Asmono itu. Mas Dwi, monggo Mas Dwi Asmono. Ya, terima kasih Mas Jody dan Bu Indarwati, Mbak Ines. Saya sebenarnya sangat suka dengan komentar Bu Indarwati karena saya ingat tahun 98 Bu In, waktu saya pulang dari sekolah Mbak Ines 98 masih SD muda ya. Kemudian saya lihat regulasi Indonesia. Pengujian adaptasi harus dilakukan di 20 tempat pada saat itu. Ya. Saya bilang kalau itu dilakukan di tanaman pangan mungkin, tapi masih kalau lumayan. di tanaman tahunan malaikat pun nggak bisa melepas varietas. Jadi dan saya lihat itu juga terjadi sekarang. Jadi regulasi yang harusnya memberikan proteksi kepada konsumen, tapi dampaknya justru menyusahkan. Iya, menyesakkan karena membatasi kreativitas dari para tim peneliti. Gitu. Jadi saya yakin di sini ada sahabat saya ketua PVT ya, saya nggak tahu masih ada atau tidak, Profesor siapa Mas Jody yang Erizal Jamal ya. Erizal. Ya, saya pikir nggak nongol, saya tungguin juga saya cariin kayaknya nggak nongol ya. Saya pikir Bu In harus bicara dengan Mas Erizal supaya kisah memotong cerita malaikat nggak bisa melepas varietas itu Bu In terjadi sekarang. Iya. Karena dulu kalau regulasi itu diterapkan strict itu Bu Ines tidak ada cerita pelepasan varietas tanaman tahunan. Gitu, ya. Nah, Mas Dwi masih ingat aja. Itu komentar saya. Jadi dulu saya dengan Bu Indarwati berani. Bu Indarwati di government, saya ngobrak-obrak teriak di private sector gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin agak lain nih Bu Mbak Ines sedikit. Kalau masih boleh nih Mas Jody. Boleh. Nasib saya ini agak berbeda dengan Mas Adi. Ya, boleh bertanya sekaligus ngajak kerjasama kan seperti itu. Ya, cocok itu. Dengan Mas Adi Gunawan yang diberi karunia melakukan aktivitas breeding maupun bisnis di tanaman setahun yang sudah advance materialnya tersedia. Ya. Seumur-umur Bu In 30 tahun lebih saya bergulat nasibnya itu di tanaman tahunan. Sawit, saya di sini ada Mas Riza, ya penggunaan genome editing sudah dilaksanakan di sawit, tapi di rubber, kemudian apalagi sagu, itu nyaris tidak tersentuh. Tadi Bu Ines mengatakan bahwa beberapa negara yang sudah advance, gandum itu fighting untuk menggunakan genome editing dalam kasus untuk mendapatkan gluten free. Indonesia punya karunia luar biasa di sagu yang notabene adalah gluten free. Glutennya nggak ada. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang alergi, kemudian bicara tentang diabetes yang potensinya rendah, itu justru ada di material kita. Gitu. Kalau kita bicara tentang shirataki atau padi yang di Jepang, itu kan sebenarnya juga penting materialnya itu iles-iles yang di Jawa adalah makanan yang dulu makanannya orang miskin gitu. Ya, makanan tradisional. Itu dikemas sedemikian rupa, diekspor ke Jepang jadi makanan sehat. Sagu juga demikian. Nah, sagu Bu itu variabilitas genetiknya luar biasa. Gluten free bagus, tapi ada yang periode breeding-nya pendek, tetapi katakan starch-nya itu variasinya sangat tinggi. Jadi saya ingin mendapatkan pencerahan dari Bu Ines nih, supaya breeding strategi kami nggak salah, Bu Ines. Kalau pada satu titik nanti saya harus integrasikan antara pendekatan klasik yang mau tidak mau harus dimulai, karena kalau tidak dimulai siapa lagi? Karena kalau kita pergi ke Borobudur itu, Pak Jody, yang ada di relief Borobudur itu bukan padi, sagu. Betul. Ya. Kami di Indonesia Timur, Mas, bertumpu pada sagu dulunya. Betul. Ya, jadi kami memberanikan diri ini.
kami beranikan diri. Sampurna pasang badan berdarah-darah, Bu Yolanda, termasuk ANG untuk masuk di situ, dan saya harus mulai nih. Bagaimana breeding sagu harus dimulai, dan kalau ini harus saya integrasikan dengan teknologi yang tinggi tadi, dari mana saya harus memulai? Makasih, Bu Ines. Kalau salah, satu siklus tanaman tahunan itu at least 3-4 tahun. Jadi kalau saya salah, maka 4 tahun. Panjang urusannya. Tadi Bu Ines mengatakan dengan gene editing 2 tahun, oke lah gitu. Nggak, tapi itu kan padi ya. Ya, betul. Gimana Bu Ines? Bagus juga pertanyaannya, kita lihat Ibu Ines susah juga malam ini. Pertanyaannya sulit, saya nggak mudah juga jawabnya karena saya nggak menguasai sama sekali sagu seperti apa. Terus yang menjadi itu maksudnya merubah statsnya dari apa? Dari sekarang banyak resisten statsnya yang gluten free-nya bagus, tapi kan kita punya material yang statsnya tinggi, yang statsnya rendah, ya. Saya harus kombinasikan nih. Kalau menggunakan classical breeding kan gampang aja, kita kawinkan, kita seleksi, gitu ya. Saya gunakan marker misalnya. Kita pernah mencoba menjalin komunikasi dengan NUS, tapi karena sagu dianggap sebagai makanan orang miskin, Singapura pun nggak mau masuk juga gitu. Ya. Malaysia berusaha mengambil material genetik dari kita blok, gitu kan. Saya mengetuk hati para ilmuwan Indonesia nih, mau diapakan sih gitu sagu kita ini. Kalau harus menggunakan approach yang advance, kira-kira bagaimana mengkombinasikannya? Mungkin Mas Priyono juga bisa tambahkan, karena sagu yang pakai tisu culture kan di Mas Priyono nih. Ya, Mas Priyono dulu, ayo Mas Pri, nongol dulu Mas Pri. Unmute. Mas. Unmute, please. Mas Pri nggak kedengaran. Mas Pri, unmute dulu. Oke, makasih, maaf lupa. Ya, makasih. Pakar sagu nih. Ya, kebetulan kami di biotek itu salah satu kunci untuk cisgenik atau transgenik, ya, itu kan somatic embryogenesis. Kebetulan kami dengan Mas Du sudah lama itu kerjasama baik untuk sawit maupun sagu. Artinya dari satu kaki itu sudah ada, karena kita percuma bisa ngedit genom tapi nggak bisa menghidupkan jadi tanaman kan sia-sia. Ya. Satu kaki sudah. Makanya saya ajak tim kami ada 5 gabung malam ini untuk pengkayaan. Kebetulan di sawit, jadi Wines kalau kita multigen, terutama sekarang kan kami gerak di Ganoderma. Nah, penyakit Ganoderma itu kan poligenik juga. Dan sekarang kami sudah tahun keempat, bukan 2 tahun, Bu. Di sawit ini kami sudah sawit ya lain, lebih berat lah. Ya, di sana. Dan semakin kita berdalam, semakin tahu bahwa Ganoderma itu minimal yang sudah kita ketahui itu ada 3 gadget pengendali di situ, sehingga setidaknya editing di 3 itu. Bahkan Mas Reza dan kawan-kawan ini ada Turhati, ada Galuh, ada Dini, ini ada 5 kandidat gen yang kita lakukan untuk genome editing di satu penyakit saja di sawit. Nah, kami memang dari awal si genik untuk sawit ini saya jadikan sebagai template. Kalau kita model. Kalau kami bisa di Ganoderma yang multigenik, nanti arah berikutnya memang kami akan lakukan masih di dalam sawit itu untuk minyak, palmitat dan oleat itu yang tadi Mbak Ines sempat singgung tadi itu. Karena kami sudah tahu gen pengendali untuk palmitat, oleat. Nah, tinggal tadi tantangan Mas Dwi tadi untuk sagu, kita kerjasama aja Mas. Jadi sebagian model untuk sawit sudah ketemu. Okay. Satu kaki somatic embryogenesis sagu kita sudah ketemu. Kita lanjut saja Mas untuk riset di genome editing sagu ini, mudah-mudahan
dengan 4 tahun pengalaman lebih terarah lah di sana. Memang di awal-awal di tahun pertama kami agak sulit karena background kami ada 7 anggota di background kami itu biologi molekulernya kan ke arah GTL, ke arah si genetik molekuler map breedingnya, tapi banyak ke arah GTL. Mas Reza datang dari Prancis, ya, jadi langsung kita ajak gabung untuk session gitu, dan sekarang gabung kawan-kawan lebih mudah. Jadi dari sisi kami sebagai peneliti, ya, di satu sisi kami terus mendapatkan teknologi itu, tanaman itu, dan in paralel seperti Mas Dwi sama Mbak Indarwati tadi, regulasi. Tapi kami nggak begitu khawatir untuk genome editing ini, karena di Eropa pun 10 tahun yang lalu sudah dimulai, dan sudah ada beberapa tanaman hasil genome editing yang sudah komersial di Eropa. Dan kami terus terang di biotek ini memulai itu karena 7 tahun yang lalu kami ada tamu dari Inggris yang menawarkan teknologi itu untuk transfer teknologi ke kami. Tapi setiap satu planet sawit itu dia minta royalti $5. Terus waduh, $5 kan sudah 70.000 royaltinya di sana. Nah, disitulah kami bentuk tim. Kita harus bisa begitu. Kita harus bisa. Dan alhamdulillah kita tahun keempat ini jalan. Nanti tim akan banyak reportin Mbak Ines nanti untuk konsultasi ke sana. Untuk sampai ya regulasinya mudah-mudahan tidak mempersulit begitu, Mas Dwi. Dan untuk sagu, ayo Mas, kita untuk sagu saya Bu Ines saya akan coba join dengan Mas Priyono. Tapi nanti kita akan banyak konsultasi ke Mbak Ines gitu kan, ya Mas Pri ya. Ya. Biar saya nggak sendirian berjalan di lorong gelap. Setidaknya ada di kelasnya ini, Mas. Biar Ibu Ines juga diajak jalan di lorong yang gelap. Lorong sagu, aku harus mempelajari dulu lorong sagu. Terima kasih, Mbak. Baik, Mas Umam. Oke, rasanya Jod. Wow. Kita dari padi pindah ke sayuran, akhirnya ditutup dengan sagu, dengan kehadiran Mas Dwi Asmono. Baik, kami akhiri sampai di sini. Makasih semua atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaannya. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Mas Pri, kita buktikan ya Mas Pri. Apa? Baik, terima kasih. Bisa didengar suaraku, Mas? Bisa. Baik, masih. Diskusi yang sangat menarik ya malam ini. Kita sebenarnya jadwalkan sampai jam 21 dan sekarang jam 21.54. Ini Mbak Ines sudah hampir jam 11 malam ini di Los Baños ya. Salah satu tujuan dari WAG kita sebenarnya adalah mencoba mengurangi sekat-sekat birokrasi dari semua sektor. Nah, kalau itu kita bisa lakukan, mungkin insya Allah kita bisa jadi satu tim yang bisa menerobos masalah-masalah yang atau lorong gelap istilahnya dari Dwi Asmono tadi gitu ya. Saya kira itu saya berharap bahwa nanti ada grup lagi, grup operation, dan dari email yang terakhir saya udah kirim list semua partisipan, email dan juga nama lengkap dan HP. Saya harapkan di sana kita bisa ada satu grup yang mampu mendorong problem-problem yang ada di kita gitu demi kemajuan kita bersama. Saya kira itu. Terima kasih banyak pada semua kakak-kakak kelas yang hadir malam ini. Teman-teman juga, karena banyak teman seangkatan saya, ada Dwi Asmono, ada Agus Tafib Asra Sebayang tadi ya, ada Wahyudi juga. Saya kira kita akhiri diskusi malam ini. Terima kasih banyak atas waktunya di minggu malam ini. Kita ketemu lagi pada tanggal 16 Agustus dengan topik yang berbeda. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.